kelompok pemburu tercela ini membunuh 2 harimau, kemudian menggunakan mayat sebagai umpan, memikat ibu harimau ke dalam perangkap. Ibu harimau meraung dan bergegas, tapi ditarik oleh kawat baja tajam di lehernya. Harimau itu sulit bernapas, darah terus mengalir di lehernya. Meski begitu, ibu harimau tidak berencana untuk mati begitu saja. Dia menghadapi manusia yang membawa senjata, Raja Binatang Buas. Dia tidak ada cara lagi. Para pemburu dengan bangga membawa tubuh harimau menuruni gunung. Bagi mereka, harimau bisa ditukar banyak uang. Saat tidak ada orang yang memerhatikan, seekor binatang buas sungguhan berlari liar di hutan dengan cepat. Tiba-tiba, di tebing curam, dia berhenti. Harimau itu memelototi manusia yang membawa mayat istri dan anaknya. Harimau itu mengaum, terdengar di seluruh hutan. Dia adalah Raja Harimau, Samba, dianggap sebagai penguasa gunung oleh penduduk desa, tapi dia selalu misterius, tidak ada yang pernah melihatnya langsung. Eric yang menyusup ke desa, suka mengumpulkan semua jenis hewan liar. Dia segera memerintahkan untuk menangkap Samba dengan segala cara. Mario ingin membalaskan dendam kematian istrinya. Dia mengambil inisiatif memimpin tim ke gunung untuk menangkap harimau. Mereka masih menggunakan harimau sebagai umpan, meletakkan jebakan berat. Setiap gerakan mereka dilihat oleh Samba dari tempat rahasia. Tim penangkap harimau menunggu sampai larut malam. Perangkap tiba-tiba bergerak. Saat semua orang sadar, ternyata hanya beberapa serigala, tapi harimau itu menghilang. Di sisi lain, Samba membelai tubuh anaknya, lalu berjongkok ke tanah, memeluknya, tapi tubuhnya sudah dingin. Samba hanya bisa berduka sendirian di lembah. Banyak penangkapan harimau berakhir dengan kegagalan. Mario harus meminta bantuan Rico, tapi apapun yang dia katakan, Rico tidak mau membantunya berurusan dengan Samba. Keduanya hanya bisa berpisah dengan kesal, tapi putra Rico sangat tertarik dengan masalah ini. Demi menghasilkan banyak uang, dia menyelinap ke kamp militer dan mendaftarkan diri. Setelah istirahat singkat, pasukan bersenjata lengkap memasuki gunung lagi. Seluruh tim dibagi menjadi 2 jalur. Mario dengan penyergapan harimau, dan menggunakan anak harimau sebagai umpan untuk memikat Samba. Yang lain bertindak sebagai pemikat harimau, bertanggung jawab untuk memukul drum dan mengusir Samba. Tapi Mario menyergap untuk waktu yang lama, tidak melihat makhluk hidup. Tepat pada saat ini, anjing ini tampaknya merasakan sesuatu. Pada akhirnya, mereka semua takut dan melarikan diri. Detik berikutnya, auman harimau yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh pegunungan. Semua orang tercengang. Semua terkejut, menghadapi harimau yang begitu besar. Samba tidak melarikan diri, sebaliknya, malah menerkamnya. Mata Raja Harimau ini memancarkan rasa penindasan yang kuat, dan momentum tim harimau hancur dalam sekejap. Samba menerkam. Para manusia hanya bisa melarikan diri dengan panik. Di depan Raja Harimau Samba yang kuat, tim penangkap harimau hancur. Hanya dalam beberapa menit, salju putih yang tebal berubah menjadi merah pekat. Perbedaan kekuatan ini akan segera berakhir. Ketika pergi, Samba memandangi bocah yang bersembunyi di balik pohon. Karena bau orang tua itu tercium darinya, Samba tidak menyakitinya. Dia berencana untuk berbalik dan pergi. Saat ini, prajurit di belakang membuat marah Samba. Bocah itu keliru mengira Samba akan menerkamnya. Dia menembak. Akhirnya, dia diterkam harimau. Tapi Samba tidak langsung membunuhnya. Cedera ini tidak fatal. Ketika Mario datang, bocah itu meminta bantuan. Tapi Mario hanya ingin membunuh harimau itu. Dia tidak punya waktu untuk merawatnya.